Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi desakan yang meminta Menkominfo Budi Aris Setiadi mundur karena dianggap bertanggung jawab atas jebolnya server pusat data nasional oleh serangan ransomware. Dalam kunjungannya ke Malang, Jawa Timur hari Jumat, Wapres mengatakan server-server yang tersebar disatukan dalam PDN agar aman dari peretasan. Tapi tak disangka, kini PDN lah yang diretas. Menurut Wapres, yang utama pemulihan lebih dulu, baru mencari penyebab server PDN bisa diretas. Menanggapi desakan agar Budi Ari mundur dari jabatan Menkominfo, Ma'ruf Amin menjawab itu adalah hak prerogatif Presiden. Komunitas lembaga kita itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata ketika dipusatkan itu begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini belum tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan sebegitu dahsyatnya. Tetapi bahwa persoalan ini harus kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti mengenai ganti menteri atau itu urusannya hak prerogatif Presiden. Dugaan kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan server pusat data nasional terserang ransomware mengemuka dalam raker Komisi 1 Kemenkominfo dan BSSN Kamis lalu. Isu kelalaian pegawai Telkom ditanyakan oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid ke Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko. Herlan menjawab masih menunggu hasil audit forensik BSSN. Simpel yang bodoh saja ya. Handphone kita ini setiap beberapa waktu itu pasti otomatis diminta. Kan kita tahu kalau ransomware itu tidak bisa masuk sendiri. Ya, jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Itu apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik. Saya nggak bilang terlibat, Pak ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin nggak ngerti, nggak harus terlibat juga, tapi lalai. Ya. Baik, Ibu Ketua. Jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dalam raker, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Sukamta, mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut kasus peretasan pusat data nasional. Ia juga meminta pemerintah membentuk satuan tugas nasional yang beranggotakan kalangan profesional, akademisi teknologi, dan praktisi keamanan siber. Saya usul satu aja, Pak, supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja, tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya. Kalau perlu nanti Komisi 1 sebagai Segutbe dari periode ini, masih ada beberapa bulan kita membuat pansus, Pak. Pansus khusus untuk PDN ini. Karena ini persoalan yang sangat serius sekali. Soal keamanan nasional. Gimana Pak, rapat apa Pak? Presiden Jokowi langsung memanggil Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian sehari usai Komisi 1 DPR meminta penjelasan mereka terkait jebolnya server pusat data nasional. Budi Ari enggan berkomentar, sementara Hinsa membenarkan dipanggil Presiden terkait evaluasi server PDN yang diretas. Ya gimana Pak rapatnya Pak? Ya tunggu, ini baru mau rapat. Apa yang mau dibahas Pak? Tunggu. Apa yang dibahas Pak? Tunggu dulu ya. PDN kan Pak? Ya, tunggu dulu ya. Saya preskon ntar ya Pak di atau apa Pak ke rapat dengan Presiden soal PDN? Ya tentu kan ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti
akan melakukan evaluasi. Pak, Rapat ini, Raker Bapak, dengan Ibu Komisi sekalian, 1 DPR karena kami sehari mencermati sebelumnya bahwa satu berlangsung pekan terakhir panas. terjadi keresahan Menkom di Info dan masyarakat. Kepala Saat ini kita BSSN tidak mengatakan dicecar ada berbagai kebocoran pertanyaan data, dari anggota paling tidak Dewan, belum mulai diketahui. dari laporan Tapi serangan cyber yang kegagal- tidak dilanjuti Bisa ditampilkan slide hingga pertama. minimnya backup data. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena apa? Prihatin. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Tak hanya dicecar di DPR, muncul pula petisi dari SafeNet mendesak Menkom Info Budi Aris Setiadi mundur dari jabatannya sebagai tanggung jawab jebolnya server PDN. Kami melihat dari awal hingga hari ini sama sekali kami tidak mendengar ada sepatah kata pun terkait permintaan maaf dan pengakuan kesalahan dan kelalaian ya atas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena saat ini memang PDNS ini di bawah kewenangannya Kominfo, sehingga Kominfo menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab. Menkom Info Budi Ari mengklaim sejauh ini tak ada kebocoran data usai server PDN diretas. Namun, akibat serangan ransomware hanya 44 dari 282 kementerian dan lembaga di bawah PDN sementara Surabaya yang punya backup data. Tim Liputan Kompas TV. Ya, dalam raker Komisi 1 DPR dengan Menkominfo, Kepala BSSN dan Telkom mencuat isu kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan masuknya serangan siber ke server PDN. Bagaimana ransomware ini bisa masuk ke celah keamanan server PDN dan jika benar ada kelalaian, apakah hal ini membenarkan lemahnya mitigasi server pusat data nasional? Sudah ada anggota DPR Komisi 1 fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi dan juga pakar keamanan siber Alphonse Sanujaya. Kami sebenarnya masih mengundang pihak dari Kemenkominfo namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Saya mau ke Pak Alphonse terlebih dahulu. Pak Alphonse, kemungkinan virus ini masuk kan biasanya ada dua ya, social engineering atau kemudian ada brute force begitu. Kalau dugaannya adalah kelalaian manusia, seberapa besar Anda melihat ini adalah sesuatu yang disengaja atau memang simply tidak peduli saja? Kalau kelalaian manusia jelas, itu kelalaian operator. Jadi kemungkinan masuknya satu ada celah keamanan dari aplikasi yang harusnya secara disiplin dilakukan patching, ditambal kalau ada celah keamanan sehingga peretas tidak bisa masuk, tetapi tidak dilakukan sehingga peretas bisa masuk, itu pertama. Yang kedua, sehubungan dengan informasi tentang adanya Windows Defender yang digunakan, jadi artinya untuk mengakses cluster dari hypervisor itu, asumsinya hypervisor VMware ya, itu menggunakan Windows. Ada kemungkinan bahwa sesudah dipakai untuk maintain, lalu tidak didiskonekkan. Sedangkan sistem operasi ini ya cukup mudah, sangat banyak cara untuk melakukan peretasan, dan kalau berhasil masuk ke Windows-nya artinya dia akan berhasil masuk ke server yang dikelola itu. Jadi maksud Anda sistem pengamanan yang dipilih oleh PDN ini yang lemah, pintu pertama yang lemah? Sistem pengamanan dan standar operasinya harusnya kalau udah dilakukan remote dicabut. Itu nggak boleh dihubungkan ke jaringan. Kalau komputer Windows tetap dihubungkan ke jaringan yang untuk remote itu, ya kalau komputer Windows-nya berhasil diambil alih, ya apa yang bisa diakses oleh komputer Windows itu bisa diakses oleh peretas, dan dia tinggal menyuntikkan skripnya dari situ. Saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, kalau melihat langsung bagaimana alasan ya dari ketiga pihak nih, dari Kominfo, dari BSSN dan juga Telkom, Anda melihat bahwa kelalaian ini tidak direspon dengan serius atau seperti apa Anda melihat ya Pak Bobi? Jadi begini Mbak, kami ini berusaha supaya objektif ya, tidak berspekulasi. Hasil dari rapat kerja yang ditonton publik itu kan kita melihat
paling utama itu adalah tidak ada koordinasi antar lembaga. Menyampaikan alasan kenapa terjadi peretasan oleh hacking saja itu antara 3 pihak yang hadir dan memberikan pernyataan itu beda semua. Baru terungkap Lempar-lemparan ya? rapat tersebut. Lempar-lemparan. Artinya apa? Fungsi koordinasi yang sebenarnya sudah dituangkan dalam Perpres, baik itu Perpres 2018 tentang SPBE, Perpres adanya BSSN di 2017, Perpres arsitektur SPBE, Undang-Undang PDP itu tidak dilaksanakan oleh para pembantu presiden. Dan sedangkan BSSN sendiri kita lihat mereka yang diberikan kewenangan tetapi juga tidak dilibatkan. Sehingga kalau namanya kita melihat ya, namanya serangan hacking ini kan adalah kriminal. Kriminal itu ya namanya juga kriminal, pasti namanya musibah lah. Bukannya ada kong kali kong orang dalam. Ini pasti sudah terjadi di luar negeri juga. Di Amerika juga sudah terjadi, tapi mampu sampai ditindak dan ditangkap orangnya. Nah di Indonesia kan tidak ada satupun yang pelaku hacking ke lembaga negara bisa ditangkap orangnya. Artinya apa? Di antara lembaga negara sendiri tidak ada fungsi koordinasi. Payung hukum itu udah ada. Undang-undang RPJMN-nya untuk pembentukan keamanan cyber infrastrukturnya ada. Tetapi ini kan tidak dilaksanakan. Sehingga betul yang tadi disampaikan oleh Pak Alfon, utamanya untuk mitigasi ke depan, kita harus memastikan koordinasi antar lembaga ini jalan dulu. Oke, sebelum ke mitigasi Pak Bobi, maaf saya potong. Sebelum kita ke mitigasi, artinya kan ini sudah sepekan ya. Sudah sepekan, sudah bertemu dengan DPR juga. Sejauh ini Anda melihat bagaimana respon dari BSSN dan juga Kominfo? Karena kan waktu terus berjalan. Bahkan ada keluar kata-kata bahwa ya sudah kita memang tidak bisa diselamatkan datanya, tidak bisa dikolek lagi begitu. Ya itu tadi sebenarnya kan skema recovery plan itu banyak. Kalau misalkan tidak bisa di recover berarti harus membentuk lagi database baru lagi. Nah database ini perlu dari berapa lama dari original datanya yang ada di instansi yang di 200 instansi lembaga negara. Kan yang disampaikan 44 dari 200 ini yang terdampak. Nah bagaimana bukan hanya di PDN-nya saja. Ini harus ditarik ke root-nya secara forensik audit. Di 44 lembaga negara di awalnya itu sudah ada atau tidak. Nah ini kan proses panjang, tapi paling utama adalah siapa yang melakukan koordinasi untuk melakukan penanggulangan hal recovery ini. Siapa yang bertanggung jawab pada keamanan, siapa yang melakukan audit. Kalau dibilang yang mengaudit BSSN. Nah padahal di dalam perpresnya itu BSSN itu bukan yang mengaudit, dia yang harus ikut terlibat dalam membuat arsitektur keamanan ini. Jadi ini sebenarnya udah fungsi koordinasi ini udah capcay lah kita. Sudah lihat, ya. terlalu Jadi, rumit begitu ya, carut marut terlalu rumit. Di antara personelnya juga tidak ada koordinasi, dalam rapat aja ngomongnya beda-beda. Jadi paling gampang penuhi sajalah perpres itu, dan juga presiden sebagai orang yang dilapori oleh BSSN melakukan ambil tindakan terhadap para pembantunya. Oke, kalau koordinasi masih jadi isu, ada lagi nih isu mengenai bagaimana sebenarnya harus membuat sistem keamanan berlapis. Saya kembali ke Pak Alfons. Pak Alfons, dengan uang yang dikatakan 700M ini, apakah memang ini sebenarnya cukup atau berlebih, atau sebenarnya kita punya cara yang lebih efektif untuk membangun satu sistem berlapis? Kalau namanya PDN itu harusnya fokusnya pertama pada keamanan. Jadi harusnya ada data center yang terpisah, ada backup, itu prioritas. Jadi jangan mengutamakan pada bangunan fisik lah, pada hal-hal lain. Nggak perlu jadi ya? Prioritasnya justru malah backup dulu. Datanya ada redundancy, ada disaster recovery, ada business continuity. Itu dulu nomor 1. Habis itu baru belakangnya gimana listriknya, gimana itunya. Itu yang prioritasnya di belakang. Ini kok terbalik, malah backupnya prioritasnya di belakang, tapi bangunan fisiknya yang prioritasnya di awal, dan itu ngontrak lagi kan. Bingung dengan 700 miliar itu. Teman-teman di IT kebingungan sebenarnya. Oke, saya kembali ke Pak Bobi. Berarti Pak Bobi kalau dari keamanan begini dengan adanya anggaran, katakan saja memang anggarannya cukup besar, terlepas dari tadi Pak Alfons katakan ini keurutannya justru yang kebalik-balik gitu. Anda melihat seharusnya, ini kita bicara mitigasi ya, jadi seharusnya sekarang apa yang dilakukan? Jadi sekarang ini kan kita sedang membangun PDN yang permanen. Yang diserang ini kan adalah PDNS sementara. Nah,
sekarang harus kalau dilaksanakan Perpres tersebut dalam membangun arsitek ini, BSSN itu harusnya dilibatkan dari awal. Kita juga bingung kenapa dalam rapat kok ada Telkom, apa urusannya Telkom? Sedangkan jadi sebenarnya siapa yang running ini PDN? Nah, jadi dalam arsitektur SPBE itu sudah jelas siapa yang harus terlibat. Nah, inilah yang perlu saya rasa betul yang disampaikan semua rekan-rekan dan juga publik, Pak Alfon juga saya rasa setuju untuk segeralah dilakukan forensik audit. Setelah forensik audit, sekarang ini kita bersama-sama bagaimana menanggulanginya agar pelayanan publik terhadap lumpuhnya Seberapa infrastruktur perlu ini bisa Satgasnas, cepat Pak Bobi? selesai. Seberapa perlu Satgasnas? Ya, Nanti nambah anggaran lagi, nambah orang lagi, tapi hasilnya belum tentu bisa jadi jaminan. Ya, karena paling utama kan dengan kita melihat pentingnya PDN ini, tapi ternyata PDN itu bukan dimasukkan dalam objek vital nasional. Objek vital nasional itu memang pengamanannya saja berlapis. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada koordinasi antar lembaganya. Kalau di migas ada SKK migasnya, ada macam-macam. Nah, ini yang paling utama melihat bahwa pentingnya infrastruktur PDN ini yang membuat pelayanan publik sampai ibaratnya kalang kabut. Dan ini sudah menjadi isu nasional, saya rasa ini bisa ditindaklanjuti. Satgas itu pembentukan Satgas kan bukan berarti keluar uang. Kan itu sudah ada tupoksinya masing-masing, tinggal dikoordinir saja. Task force itu bukan berarti ada tambahan biaya kok, itu hanya fungsi koordinatif. Nah, inilah sekali lagi yang disaksikan oleh publik, tidak ada fungsi koordinasi antar lembaga, khususnya dalam pembentukan PDN dan juga keamanan cybernya. Kalau gitu saya ke Pak Alfons, Pak Alfons ini terakhir. Jadi yang bisa dilakukan karena sudah 1 minggu lah ya dengan berbagai potensi dampak dan masih di audit forensik begitu. Apa yang bisa dilakukan dan seberapa besar potensi kita bisa menyelamatkan data-data tadi? Karena pemerintah kan sudah memutuskan kita tidak bayar. Artinya kita harus hidup dengan data yang dienkripsi ini. Lalu mau nggak mau kita harus ambil data apa yang bisa kita miliki. Jadi sebelum bergabung ke PDN, setiap lembaga pasti punya data masing-masing di tempatnya. Katakan contoh 1 Januari dia bergabung ke PDN, jadi 1 Januari sampai 20 Juni kemarin, data itu yang terenkripsi. Jadi data 1 Januari dan sebelumnya itu ada dan bisa di-recover. Itu yang bisa digunakan. Lalu bagaimana dengan 1 Januari sampai 20 Juni itu? Ya PDN secara tidak langsung harus bertanggung jawab. Ikut di setiap lembaga, itu hukumannya gitu loh. Gimana caranya lu bertanggung jawab? Supaya data ini bisa apakah dikumpulkan, apakah kalian harus berpartisipasi atau gimana, ya itu bentuk tanggung jawabnya supaya kita tidak terjadi lagi kemudian hari dan tahu konsekuensinya serius gitu. Ini masih bagus, ini bukan konsekuensi hukum, bukan konsekuensi finansial atau, tetapi ya kamu tetap tanggung jawab saja ya. Ya. Oke, Pak Bobi berarti terakhir Presiden hingga saat ini memang belum menyatakan apapun ya. Sudah memanggil Menkominfo sebenarnya. Ada desakan juga untuk bertanggung jawab tanda kutip mundur begitu. Apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui DPR yang harus dilakukan sekarang supaya tidak lagi kita khawatir data kita rentan sekali nampaknya untuk diretas dan bahkan dijual? Ya, paling pertama adalah bagaimana untuk memulihkan pelayanan yang sudah terdampak ini, perlu kita sama-sama bersatu dan berkoordinasi antar lembaga negara untuk bisa memulihkan layanan seperti sedia kala. Ini yang perlu kesulitan lah dan fungsi koordinatif. Dan yang kedua adalah kita juga meminta untuk Presiden menginstruksikan kepada para pembantunya itu untuk melaksanakan semua instruksi-instruksi yang sudah beliau buat. Baik itu melalui Perpres, baik itu melalui Undang-Undang RPJMN maupun turunan dari Undang-Undang PDP. Jadi sebenarnya sesederhana itu dan kita di DPR sama-sama mengawasi kalau perlu ya kita audit legislasinya bahwa apakah yang sudah menjadi turunan tersebut dilaksanakan atau tidak. Karena memang Perpres ini itu sifatnya himbauan, kalau tidak dilaksanakan tidak ada sanksinya. Tetapi dengan dampak yang sefatal ini saya rasa Presiden sekarang harus mulai berpikir juga kalau para pembantunya ini tidak mau melaksanakan instruksinya dan ternyata mengakibatkan kocar-kacirnya pelayanan publik, ini saya rasa memang harus ada yang perlu bertanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota DPR Komisi 1 Fraksi Golkar dan juga pakar keamanan siber Alfons Tanujaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.